Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya adalah visi dan misi OJK. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK yang pertama adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Selanjutnya adalah tujuan OJK. Yang pertama adalah mengatur berbagai jasa keuangan. Dengan adanya lembaga ini, maka diharapkan seluruh sektor jasa keuangan yang ada bisa diselenggarakan secara teratur dan baik. Selain itu, diharapkan juga agar seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia bisa berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. Pada dasarnya, sektor jasa keuangan juga berhubungan dengan sistem keuangan pada suatu daerah. Untuk itu, diharapkan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar mampu merealisasikan sistem keuangan yang tumbuh secara lebih berkelanjutan. Selain itu, diharapkan juga agar sistem keuangan bisa tumbuh secara stabil, sehingga tidak akan merugikan ataupun menyusahkan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Tujuan akhir dibentuknya lembaga otoritas jasa keuangan adalah agar mampu melindungi seluruh kepentingan konsumen dan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya tugas OJK. Yang pertama adalah dalam sektor perbankan. Beberapa tugas lain yang harus dilakukan OJK dalam sektor perbankan antara lain adalah menyusun sistem pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum pada sektor bank. OJK juga harus melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan dalam sektor bank. Seluruh hal ini selanjutnya bisa dikembangkan lagi guna memaksimalkan performa perbankan demi kepentingan masyarakat luas. Yang kedua adalah sektor IKNB. Maksud dari sektor IKNB dalam hal ini adalah berbagai industri keuangan non-bank. Peran OJK atas IKNB adalah melaksanakan seluruh kebijakan IKNB sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Lembaga ini juga harus melakukan evaluasi, perumusan norma dan prosedur di dalam sektor IKNB. Selain itu, terdapat pula peraturan pada bidang IKNB yang wajib dilakukan oleh lembaga otoritas jasa keuangan. Selanjutnya yang ketiga, dalam sektor pasar modal,
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mempunyai tugas pada sektor pasar modal, diantaranya adalah dengan melaksanakan seluruh manajemen dalam krisis pasar modal. Selain itu, lembaga OJK juga harus merumuskan seluruh prinsip yang terdapat dalam pengelolaan dan transaksi, serta melakukan berbagai analisa pengawasan dan pengembangan pasar modal. Dengan begitu, pasar modal nantinya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wewenang OJK. Dengan adanya tugas-tugas tersebut yang sudah saya sebutkan, OJK juga memiliki beberapa wewenang dalam pencapaian tujuannya, yaitu bisa menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan industri jasa keuangan. Dengan peran yang begitu penting pada sektor industri jasa keuangan ini, tentunya OJK menanggung beban berat dalam mencapai tujuannya dalam perkembangan sistem keuangan negara. Fungsi OJK. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Di antara lembaga atau industri jasa keuangan yang diawasi oleh OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lembaga perbankan, pasar modal, asuransi, selanjutnya dana pensiun, dan lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Selanjutnya adalah asas dibentuknya OJK. Asas independensi. Pada dasarnya, asas independensi ini akan menunjukkan bahwa setiap keputusan yang ditempuh oleh otoritas jasa keuangan akan bersifat independen. Artinya, seluruh keputusan yang diambil tidak disertai dengan campur tangan dari intervensi dari pihak lain. Namun, keputusan yang diambil tersebut tentunya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung dengan tanpa merugikan pihak manapun. Selanjutnya, asas kepastian hukum. Landasan perundang-undangan yang sedang berlaku dan menjadi dasar atas segala tindakan OJK tentunya sudah harus jelas. Dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang jelas dan menjadi landasan hukum, maka OJK sudah bisa menjamin bahwa tindakan mereka tidak akan menyimpang dari jalur hukum. Bahkan, seluruh kebijakan penyelenggaraan harus dilakukan secara adil. Selanjutnya adalah asas kepentingan umum. Sebagai salah satu lembaga negara, maka otoritas jasa keuangan akan bekerja untuk kepentingan banyak masyarakat. Dalam hal ini, lembaga OJK akan menyelenggarakan dan bertindak sesuai dengan tujuan awal demi melindungi kepentingan masyarakat umum. Selain itu, lembaga ini juga bisa melakukan tindak pembelaan pada konsumen dan masyarakat. Lalu tidak berhenti di sana, lembaga ini juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum. Asas keterbukaan. Jika ditelusuri secara mendalam, maka Anda akan menemukan fakta bahwa lembaga OJK ini memiliki sifat terbuka. OJK akan membuka diri pada berbagai pihak, berbagai hak masyarakat, dan tidak membedakan kepentingan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Selain itu, lembaga ini juga tidak akan menutupi satu hal pun pada masyarakat. Namun, lembaga ini juga harus tetap melakukan perlindungan atas setiap hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selanjutnya, asas profesionalitas. Karena lembaga ini bersifat profesional, maka kinerja dari lembaga keuangan ini sudah tidak perlu diragukan lagi. OJK memang selalu mengutamakan keahliannya dalam melakukan seluruh tugas dan wewenang sebagai salah satu lembaga negara. Namun, seluruh tindakannya harus selalu berlandaskan pada berbagai kode etik dan ketentuan yang sudah diatur dalam sistem perundang-undangan. Asas integritas. Lembaga otoritas jasa keuangan ini akan berpegang teguh pada seluruh modal yang ada dalam
melakukan seluruh tugasnya, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bijak dan hal lainnya. Untuk itu, OJK bisa dikatakan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki integritas tinggi. Selanjutnya, asas akuntabilitas. Seluruh aktivitas dan hasil yang dilakukan OJK tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini harus dilakukan dan ditunjukkan pada publik agar lembaga keuangan ini bisa disebut sebagai salah satu lembaga yang transparan. Berikut adalah penjelasan dari saya tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila ada kurang lebihnya dan salah-salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.